Ya, kembali lagi Mitra Mas di 103.5 PPL Batara, pilihan utama untuk informasi dan musik. Waktu di studio menunjukkan pukul 8:31. Masih pagi sih, harusnya masih segar semuanya untuk menikmati suasana pagi Kota Mortewe yang sejuk. Sebagian mungkin barusan selesai olahraga, sebagian juga mungkin barusan selesai sarapan, dan sebagian lagi mungkin lagi terbingung-bingung di rumah dengan pemberitaan yang saat ini ramai di media sosial, bahkan juga di media massa ya, terkait vaksinasi COVID-19. Begitu banyak mitos-mitos yang beredar di masyarakat yang membuat sebagian orang menjadi ragu untuk mendapatkan vaksin COVID-19 ini. Nah, saat ini di studio PPL Batara Mitra Bungas sudah hadir dua narasumber saya yang akan berbincang terkait tahapan vaksinasi COVID-19 dan pendistribusiannya kepada masyarakat di Kabupaten Barito Utara. Nah, sumber yang pertama yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, Bapak Haji Siswandoyo SKM MKes. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam, pagi Mitra Bungas, pendengar LPPL Batara. Bapak sehat? Alhamdulillah, sehat. Salam sehat semua. Salam sehat semuanya. Berikutnya yang kedua juga sudah hadir di studio PPL Batara, yaitu Kepala Seksi Surveillance Imunisasi Kesehatan Haji dan KLB dari Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, Bapak Haji Basirun SKM. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Basir. Waalaikumsalam, selamat pagi, salam sehat. Salam sehat untuk semuanya. Nah, itu tadi Mitra Bungas, dua narasumber saya sudah hadir, sudah bersuara juga menemani saya siaran pagi hari ini, dan kita akan membahas seperti yang saya sampaikan tadi terkait vaksinasi COVID-19 di Barito Utara. Untuk gambaran sejenak untuk Anda semuanya bahwa kasus COVID-19 di Indonesia ternyata dalam 1 bulan terakhir terus mengalami peningkatan. Nah, walaupun tidak signifikan, tapi peta sebaran COVID-19 di Indonesia sampai 4 Maret kemarin digambarkan cukup tinggi. Sebagai contoh saja, di Kalimantan Tengah untuk kasus terkonfirmasi mencapai 14.165, kemudian dalam perawatan ada 1.226. Pasien sembuh hingga saat ini sejak kasus pertama terkonfirmasi di Kalimantan Tengah mencapai 12.574, dan yang menyedihkan yang membuat kita menjadi prihatin adalah kasus meninggal telah mencapai 365 jiwa. Nah, ini juga dibarengi dengan angka yang cukup memprihatinkan di Kabupaten Barito Utara, walaupun kasusnya digambarkan saat ini kalau misalnya Mitra Bungas kepoin informasi yang beredar di situs resmi COVID Barito Utara, di mana kasus mulai menurun namun masih ada setiap minggunya. Bahkan sampai saat ini kasus terkonfirmasi mencapai 574 kasus, dalam perawatan ada 18, pasien sembuhnya alhamdulillah ya sudah 535, namun yang meninggal dunia sudah mencapai 21 jiwa. Ini artinya secara umum Mitra Bungas, di Indonesia masih ada penularan kasus COVID-19 bahkan di Kabupaten Barito Utara itu sendiri, sehingga akhirnya muncul kebijakan program pemerintah berupa vaksinasi COVID-19. Betul begitu Bapak-Bapak? Siap. Nah, yang menjadi pertanyaan saya pertama, kira-kira apa sih Pak yang menjadi latar belakang pemberian sebuah vaksin? Kita tidak berbicara langsung ke vaksin COVID-19, tapi sebenarnya apa sih Pak yang menjadi latar belakang pemberian sebuah vaksin itu sendiri? Boleh silakan Pak Basir atau Pak Kadis yang akan menyampaikan terlebih dahulu. Baik ya, terima kasih. Ini luar biasa, pada pagi ini kita mendapatkan kesempatan untuk berbincang dan juga untuk berbagi informasi terkait dengan vaksinasi. Betul. Baik, utamanya vaksinasi itu pertama memang untuk mencegah dari berbagai penyakit yang bisa dicegah oleh imunisasi. Jadi kalau yang seperti biasa itu ada vaksinasi rutin, itu untuk bayi usia di bawah 9 bulan. Jadi kalau dulu vaksinasi untuk polio itu contoh yang lebih real bahwa kita kasih vaksin polio, bahwa sekarang kejadian polio itu hampir 0%. Hampir 0% ya. Oke. Ya, kalau sebelumnya kita setiap melihat ada tetangga kita, bahkan saudara kita yang terkena
penyakit polio. Nah, sekarang kejadiannya di Indonesia, utamanya di Bali Utara, hampir 0%. Hampir 0%. Ya, itu salah satunya. Jadi untuk meningkatkan derajat kesehatan generasi selanjutnya. Jadi fokus dari pemberian vaksin ini latar belakangnya adalah untuk menekan, Pak ya, untuk menekan angka kesakitan dan kematian. Betul, atas penularan dari penyakit yang ada beredar. Seperti contohnya tadi sudah digambarkan oleh Pak Asis, yaitu polio dulunya marak, Pak ya, dulunya persentasenya tinggi, namun sekarang juga akhirnya bahkan bisa ditekan sampai 0%. Harapannya COVID sendiri juga ketika divaksin dari banyak akhirnya turun jadi 0%. Betul. Nah, kemudian saya akan lebih spesifik lagi, pertanyaan berikutnya adalah tujuan pemberian vaksin gratis ini Pak ya? Vaksinnya? Gratis, ya. Tujuan pemberian vaksin secara gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia ini sebenarnya apa Pak? Baik, itu ada suatu upaya kita, ikhtiar kita untuk kita ketahui sekarang pandemi COVID ya, itu belum usai dari sejak 2 Maret ya di Indonesia itu sudah berulang tahun yang pertama. Oh iya benar, udah Maret ya, udah setahun. Jangan ya. Sampai satu kali haul ya. Iya. Jangan sampai nanti ada haul kedua. Cukup haul pertama saja. Cukup. Iya. Jadi kita itu sebagai ikhtiar kita, upaya kita untuk memutus mata rantai penularan. Walaupun kita sudah mendapatkan vaksin, tetap kita juga harus berdisiplin untuk menjalankan protokol kesehatan 3M. Oh, jadi bukan berarti kita divaksin itu kita udah semena-mena Pak ya, nggak usah lagi pakai protokol kesehatan, tetap wajib. Tetap wajib. Sebelum pandemi ini usai. Nah, kemudian apakah pemberian vaksin ini nantinya ada hubungan? Karena di media sosial saya juga sering baca beberapa kali artikel yang menghubung-hubungkan pemberian vaksin terhadap upaya pemerintah mencapai kekebalan kelompok di masyarakat. Ini apakah benar Bapak, mitos atau fakta? Iya, jadi itu nanti ya kita kan masih bertahap ini, ya, bahwa untuk pemberian vaksin sementara dulu ya itu ada beberapa tahap nanti mungkin ada tahapan-tahapannya. Nanti apa ya, titik akhirnya akan ke sana juga, herd immunity. Tapi tentunya kita karena vaksin sekarang ini, vaksin COVID-19 menjadi primadona dan menjadi rebutan semua negara. Nah, itu jadi sebagai gambaran bahwa dunia ini jumlah penduduknya 7,8 miliar ya. Jadi untuk mencapai herd imunisasi itu 5,5 M itu harus divaksin kali 2. Jadi masih membutuhkan 11 M, 11 miliar dosis. Wow. Dengan keterbatasannya produksi vaksin dunia, tentunya ini menjadi primadona akhirnya, dan syukur alhamdulillah ya Indonesia itu mendapatkan vaksin yang ya luar biasa, istilahnya bertahap nanti untuk memenuhi kebutuhan yang di Indonesia. Serta bertahap ya Pak. Jadi tidak sekaligus blok semuanya tuh blok habis tapi akan bertahap. Nah, jadi itu tadi Mitra Bungkas, tujuan utama pemberian vaksin ya ternyata untuk membuat kita semuanya menjadi lebih imun. Pak Basri mungkin bisa ditambahkan? Iya. Sedikit menambahkan tadi dari yang disampaikan kepala dinas, di mana herd immunity artinya adalah kekebalan kelompok ya. Jadi di dalam kekebalan kelompok ini artinya kan secara bersama itu. Nah, dimana kalau di imunisasi rutin kami itu ada uji desa namanya. Dari uji itu targetnya adalah 80%. 80% dari jadi, populasi yang ada ya Bapak. Jadi dari misalnya satu kecamatan, misalnya 10 desa. Nah, jadi di dalam 8 desa itu harus tercapai imunisasinya, harus lengkap imunisasi rutinnya. Capaiannya harus 80% tadi ya Pak ya. Sama dengan
vaksinasi COVID ini. Nah, jadi capaian kita diharapkan 80% nantinya semua warga Barito Utara ini dari 130-an jiwa ya. Jiwa. Nah, jadi diharapkan 80%-nya kita sudah divaksin. Ya karena memang vaksin seperti yang disampaikan Kepala Dinas tadi Bapak primadona ya. Jadi rebutan semua. Mudah-mudahan kita bisa dipenuhi oleh pusat dan provinsi, distribusi vaksinnya bisa mencapai 80%, sehingga nanti akan terbentuk kekebalan kelompok Herd immunity tadi. ya, jadi artinya dengan imunisasi ini tadi bahwa banyak yang sudah diimunisasi, otomatis warga kita akan menjadi kebal. Walaupun ada satu atau dua yang sakit kan, otomatis yang lainnya kebal juga karena dia sudah terbentuk herd immunity. Oke, nah itu tadi Mitra Bukas terkait herd immunity ataupun kekebalan kelompok di masyarakat yang memang ingin dicapai oleh pemerintah melalui program vaksinasi ini. Yang menjadi pertanyaan saya berikutnya, Bapak, kan banyak nih kelompok masyarakat yang ada di Indonesia termasuk Barito Utara. Kira-kira kelompok masyarakat mana saja yang nantinya akan menjadi kelompok prioritas dari sasaran program ini? Iya. Nah, Baik, jadi seperti kita ketahui bahwa vaksin ini memang masih sangat terbatas di Indonesia keberadaannya. betul. Tentunya harus ada prioritas-prioritas Betul. ya. Nah, untuk prioritas pertama sebagai garda terdepan ya untuk memberantas atau untuk penanganan COVID-19 adalah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan, iya. Jadi syukur alhamdulillah tenaga kesehatan di Barito Utara itu sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 95%. 95%. Ya. Tenaga kesehatan ini apa saja, Bapak? Mungkin ada yang belum tahu ya tenaga kesehatan. Ya. Ini siapa-siapa saja orangnya? Kira-kira siapa nih, Pak? Iya, jadi tenaga kesehatan itu orang yang bekerja di fasilitas kesehatan. Di fasilitas kesehatan. Ya, oke. termasuk di dalamnya tenaga medis, non medis, sampai ke CS-nya. Oh, Cleaning gitu. service pun harus mendapatkan vaksinnya. Oke. Jadi Ketika itu ke rumah sakit pun merasa nyaman, Pak ya, bahwa tenaga Iya. teknik, tenaga medis semuanya bahkan sampai cleaning service semuanya sudah divaksin. Oke, sudah divaksin. Itu yang pertama, Pak ya. Iya. Sasaran pertama tadi garda terdepan. Berikutnya ada lagi kah yang menjadi sasaran prioritas? Iya, nanti untuk prioritas pertama nakes dulu, Nakes, baru nanti tahapan berikutnya, ya tahap kedua itu adalah pelayanan publik. Jadi tenaga-tenaga pelayanan publik, salah satunya adalah TNI Polri, guru, PNS, pedagang pasar, Oh, ini dan juga, Pak, ya, ya itu betul. pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi. Ya, jadi nanti semua tahap kedua, seandainya vaksinnya ada, ya itu kita akan selesaikan. Namun sekarang ya kita sudah mulai ke pelayanan publik. Pelayanan publik ya karena mungkin alokasi vaksin di Barito Utara hanya sekitar 1.000 dosis. Jadi akhirnya kita juga memprioritaskan di perangkat daerah, TNI Polri sebagian-sebagian. Jadi mudah-mudahan ke depan kita akan bisa selesaikan sesuai dengan roadmap-nya dan juga sesuai dengan keberadaan vaksin COVID-19 itu. Oke, jadi itu tadi Mitra Bungas ya, prioritas yang saat ini didahulukan untuk menerima vaksin, karena tadi kalau saya simak dari yang disampaikan oleh Bapak Haji Siswandoyo adalah orang-orang yang paling banyak berinteraksi ataupun berhubungan dengan masyarakat, terutama di sektor kesehatan, kemudian juga di pelayanan publik. Saya masih akan terus lanjut menemani Anda di Kabar Pagi, di talk show bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara